Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama Ibu Elisa, kita akan belajar mengenai konsep himpunan. Sebelum mempelajarinya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tujuan yang pertama yakni siswa mampu menentukan contoh dan bukan contoh himpunan dari kumpulan yang diberikan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyatakan syarat agar setiap kumpulan objek bisa menjadi sebuah himpunan. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan nama himpunan, anggota himpunan, dan banyaknya himpunan. Yang keempat, yakni siswa mampu menyajikan sebuah himpunan dalam beberapa cara. Nah, apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan yang anggotanya berupa objek yang dapat dibedakan atau dapat didefinisikan dengan jelas. Objek bisa berupa benda, hewan, barang, angka, huruf, dan lain-lain. Tidak semua kumpulan adalah himpunan. Yang merupakan himpunan adalah kumpulan yang anggotanya berupa objek yang dapat dibedakan atau dapat didefinisikan dengan jelas. Sekarang coba kalian perhatikan contoh bukan himpunan berikut. Nah, di sini terdapat kumpulan siswa pandai kelas 7, kumpulan orang kaya di Indonesia, dan kumpulan makanan lezat. Kata-kata seperti pandai, kaya, dan lezat tidak jelas kriterianya dan menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, sehingga kumpulan tersebut tidak termasuk himpunan. Kemudian perhatikanlah contoh himpunan berikut. Yang pertama ada kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, yang kedua kumpulan binatang berkaki dua, dan kumpulan buah-buahan berawalan huruf M. Kumpulan tersebut memiliki anggota yang dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga kumpulan tersebut termasuk himpunan. Nah, apakah kalian sudah merasakan perbedaannya? Jika sudah, bagaimanakah cara menyatakan himpunannya? Himpunan disimbolkan atau dinotasikan dengan huruf kapital mulai dari A sampai dengan Z. Contohnya yakni A adalah himpunan hewan berkaki dua, kemudian B adalah himpunan dari meja, kursi, pintu, dan C adalah himpunan dari 5, 6, dan 7. Nah, dalam menyatakan himpunan, kita mempunyai 4 cara. Cara yang pertama yakni dengan kata-kata atau deskripsi, yang kedua dengan enumerasi atau mendaftar anggota himpunan, yang ketiga yakni dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang keempat yakni dengan diagram Venn. Nah, yang pertama yakni dengan kata-kata atau deskripsi, yaitu melakukan deskripsi atas himpunan dengan menyebutkan syarat atau sifat anggotanya. Contohnya misal, A adalah himpunan semua bilangan asli kurang dari 10, dan B adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, contoh tersebut bisa kita tulis seperti ini. A sama dengan kurung kurawal semua bilangan asli kurang dari 10. Yang B sama dengan kurung kurawal semua huruf vokal dalam abjad Latin. Kemudian cara yang selanjutnya yakni dengan enumerasi atau mendaftar anggota himpunan, yaitu dengan menuliskan seluruh anggota himpunan dengan ketentuannya. Yang pertama, anggota dinyatakan dalam kurung kurawal. Yang kedua, anggota dipisahkan dengan tanda koma. Yang ketiga, untuk anggota yang banyak dapat menggunakan tanda titik 3 seperti ini ya, yang artinya adalah dan seterusnya sesuai dengan pola. Yang keempat, yakni anggota yang sama hanya dituliskan satu kali. Misalnya seperti ini. A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, titik sampai dengan 9. Kemudian yang B sama dengan kurung kurawal A, I, U, E, O, tutup kurung kurawal. Nah, kemudian cara yang ketiga yakni dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan merupakan cara yang efektif dalam matematika untuk menyajikan himpunan yang jelas. Dengan cara ini, sering digunakan simbol huruf X, Y, dan Z sebagai objek yang menjadi anggota himpunan. Cara penulisannya adalah seperti ini. A sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian hingga syarat anggota A. Contohnya, A adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 10 dan X adalah anggota bilangan asli.
Kemudian yang B adalah himpunan, X sedemikian hingga X adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Kemudian cara yang keempat yakni dengan menggunakan diagram Venn. Diagram Venn adalah cara menyatakan himpunan dalam bentuk gambar atau diagram. Diagram Venn berbentuk persegi panjang dengan simbol S yang menunjukkan himpunan semesta di dalamnya terdapat kurva tertutup. Ini yang dimaksud kurva tertutup ya. Nah, biasanya itu berupa lingkaran yang menunjukkan himpunan yang berada di dalam himpunan semesta. Contohnya seperti ini ya. Kemudian, anggota atau elemen himpunan. Yang pertama, anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Nah, setiap anggota atau elemen dari himpunan dinotasikan dengan tanda seperti ini. Sedangkan bukan anggota suatu himpunan dilambangkan dengan seperti ini. Misalnya, himpunan A adalah himpunan hewan yang berkaki 4. Jika ditanyakan, apakah singa dan bebek adalah anggota himpunan A, dapat dijelaskan sebagai berikut. Singa memiliki kaki sebanyak 4. Dengan demikian, singa adalah anggota himpunan A, maka penulisannya seperti ini. Singa elemen A. Kemudian, bebek memiliki kaki sebanyak 2. Dengan demikian, bebek bukan anggota himpunan A. Maka penulisannya seperti ini. Maka bebek bukan elemen anggota A. Selanjutnya yakni banyak anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan dilambangkan dengan N dalam kurung nama himpunannya. Misalkan nama himpunannya adalah A, maka banyaknya anggota himpunan dilambangkan dengan NA. Contohnya seperti ini. Banyaknya anggota himpunan dinyatakan NA. Misalnya A sama dengan ayam, merpati, penguin, kalkun. Maka jumlahnya atau NA sama dengan 4. Demikianlah penjelasan mengenai konsep himpunan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.